moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Puja Lestari, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 856789509. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran IPA di SD. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas modul 9, kegiatan belajar 1, merancang pembelajaran IPA kelas 5, yaitu makanan, sistem pencernaan, pernapasan, darah, dan kesehatan. Ketika kita terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, maka perut kita akan terasa sakit, badan kita lemas, dan kepala kita pusing. Tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, mengapa kita perlu makan dan minum? Ya, karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan karbohidrat ke dalam tubuh kita. Terdapat dua jenis makanan. Yang pertama, makanan yang mudah dicerna, yaitu tidak mengandung serat atau selulosa seperti daging, telur, tepung, dan gula. Yang kedua, makanan yang sulit dicerna, yaitu makanan yang mengandung serat, seperti makanan yang berasal dari sayuran. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan yang dibutuhkan tubuh, yang pertama ada protein. Protein berasal dari telur, ikan, daging, dan berbagai jenis kacang-kacangan. Fungsinya untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Yang kedua ada karbohidrat, berasal dari nasi, kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, dan tepung-tepungan. Dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Yang ketiga ada lemak yang berasal dari daging, kacang-kacangan, ikan, mentega, dan susu yang berfungsi melindungi organ tubuh dan menyerap vitamin. Kemudian vitamin berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsinya melawan kuman penyakit dan menjaga kesehatan organ. Kemudian ada serat. Serat berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Fungsinya menjaga kesehatan usus dan mempermudah proses buang air besar. Yang terakhir ada air. Air berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air minum. Air membantu melunakkan makanan dan pembentukan air liur. Di sini bisa kita lihat piramida nutrisi makanan. 5% minyak, mentega, gula, makanan manis, dan minuman manis. 20% daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. 35% buah-buahan dan sayur-sayuran, dan 50% nasi, roti, singkong, gandum, dan kentang. Makanan yang bergizi, di sini ada contohnya ya. Contohnya, makanan bergizi itu mengandung karbohidrat, serat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Ya, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Prosesnya dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia bisa kita lihat. Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Terjadi dua macam proses pencernaan, yakni mekanik dan kimiawi. Kemudian di mulut itu terdapat gigi yang berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Ada lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, dan protein yang terkandung dalam makanan.
sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Nah, di lambung, makanan dihancurkan sehingga makanan akan berbentuk bubur. Kemudian makanan ini menuju ke usus halus. Nah, di usus halus itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, yang kedua ada jejunum, dan yang ketiga ada ileum. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian, sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan diserap oleh usus besar, dan air juga akan diserap oleh usus besar. Nah, sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Feses akan disimpan sementara di rektrum, kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Organ pendukung pencernaan itu ada hati. Hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Yang ketiga ada pankreas. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Nah, agar tubuh kita sehat, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan ya anak-anak, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang, kemudian hindari makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas, kemudian mengunyah makanan sebanyak 32 kali secara perlahan, serta minum air yang cukup dan berolahraga secara teratur. Gimana kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan? Ya tentu ada akibatnya dong. Jika kita tidak menjaga kesehatan, maka akan timbul berbagai penyakit pada alat pencernaan kita, seperti sembelit, kemudian sariawan, emah, hepatitis, usus buntu, kemudian kelainan pada pankreas. Selanjutnya, kita masuk ke organ peredaran darah manusia. Peredaran darah adalah sistem dalam tubuh manusia yang mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Peredaran darah memastikan semua organ dan jaringan menerima kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Fungsi darah sendiri, yang pertama mengantarkan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua, menyerang bakteri dan kuman penyebab penyakit. Yang ketiga, mengedarkan sari makanan bagi anggota tubuh. Yang keempat, menyembuhkan luka. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Yang keenam, membuang zat sisa metabolisme tubuh. Dan yang ketujuh, sebagai pengedar hormon. Organ peredaran darah terdiri dari 2 organ utama, yaitu jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri yang terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari pembuluh pena dan memompa ke bilik kanan. Bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru agar karbon dioksida digantikan dengan oksigen. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang mengandung oksigen dari paru-paru serta memompa menuju bilik kiri. Bilik kiri memompa darah bersih yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan dan mengedarkan dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Sistem peredaran darah terdiri atas 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh arteri atau pembuluh nadi yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung. Arteri terbesar di dalam tubuh adalah aorta, sedangkan yang terkecil adalah arteriol. Yang kedua ada pembuluh pena. Pembuluh pena atau pembuluh balik membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Letaknya di dekat dengan permukaan kulit, biasanya berwarna kebiruan. Yang ketiga, pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri dan pena. Di sini terjadi proses pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta zat buangan dari tubuh. Untuk proses penyerapan sari-sari makanan itu terjadi yang pertama itu difusi.
perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya, vitamin dan mineral berpindah dari lumen usus ke pembuluh darah. Yang kedua, osmosis, perpindahan molekul-molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. 3. Transfer aktif, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan bantuan protein pengangkut dan energi ATP. Penyakit pada alat peredaran darah itu seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, arteriosklerosis, aterosklerosis, stroke, serangan jantung, serta hemofilia, selesabit, dan anemia. Pencegahan penyakit alat peredaran darah itu dapat kita lakukan dengan makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, mengurangi ketegangan atau stres, dan menghindari rokok. Selanjutnya, sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan adalah sistem tubuh yang bertugas memasukkan oksigen dari udara ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai pembakaran yang disebut ekspirasi. Organ pernapasan pada manusia itu yang pertama ada hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Fungsinya menyaring debu dan kotoran menggunakan rambut halus atau silia dan lendir atau mukus serta menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Yang kedua ada faring. Faring atau tenggorokan merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan merupakan jalur bersama untuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Yang ketiga ada laring. Laring terletak di antara faring dan trakea. Laring mengandung pita suara dan memiliki katup bernama epiglotis yang menutup saluran pernapasan saat menelan makanan agar makanan tidak masuk ke saluran napas. Yang keempat ada trakea, merupakan saluran pipa yang terbuat dari cincin tulang rawan, berfungsi mengalirkan udara dari laring ke bronkus, serta menyaring partikel asing melalui silia dan lendir. Yang kelima ada bronkus, yang merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Fungsinya menyalurkan udara ke masing-masing paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus, merupakan cabang kecil dari bronkus di dalam paru-paru, berfungsi mengalirkan udara menuju alveolus. Di alveolus merupakan kantong udara kecil di ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah melalui kapiler darah. Yang terakhir ada paru-paru, merupakan organ utama yang terdiri dari paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru mengandung jutaan alveolus untuk pertukaran gas. Paru-paru dilindungi oleh selaput pleura dan berada di dalam rongga dada. Jenis pernapasan itu ada dua. Yang pertama ada pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Yang kedua ada pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Mekanisme pernapasan dada pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, rongga dada membesar, kondisi paru-paru mengembang, dan tekanan udara paru-paru rendah. Pada proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, rongga dada mengecil, kondisi paru-paru mengempis, dan tekanan udara pada paru-paru itu tinggi. Mekanisme pernapasan perut, otot diafragma pada proses inspirasi berkontraksi, rongga dada membesar, kondisi paru-paru mengembang, dan tekanan udara pada paru-paru rendah. Pada proses ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, kondisi paru-paru mengempis, dan tekanan udara pada paru-paru tinggi. Nah anak-anak, gangguan pada sistem pernapasan manusia itu juga banyak loh, seperti asma, bronkitis, TBC, dan pneumonia. Hal ini bisa disebabkan dari pola hidup yang tidak sehat, kemudian merokok, polusi udara, dan kurang berolahraga. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pernapasan kita. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 2, yaitu merancang pembelajaran IPA kelas 6. Materi pertama, gaya dan gerak.
Gaya adalah suatu tindakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dilakukan terhadap suatu benda. Contoh tarikan atau dorongan bisa kita lihat di sini ya. Ada anak yang sedang menarik dan mendorong benda. Kemudian gaya di sekitar kita itu ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, dan gaya listrik. Gaya dapat membuat benda bergerak. Misalnya ketika kita mendorong sebuah skuter, skuter tersebut akan bergerak akibat gaya dorong yang kita berikan. Gaya juga dapat menghentikan gerak. Misalnya, gaya gesek antara rem dan roda bekerja untuk memperlambat dan akhirnya menghentikan gerakan sepeda tersebut. Gaya dapat mengubah arah gerak benda seperti jungkat-jungkit. Saat satu sisi ditekan, sisi lainnya terangkat karena gaya gravitasi dan gaya dorong yang bekerja pada titik tumpu. Gaya memiliki kemampuan untuk mengubah suatu objek. Contohnya, ketika kita menerapkan gaya pada sepotong tanah liat, kita dapat membentuknya menjadi berbagai bentuk sesuai dengan keinginan kita. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya adalah perpindahan panas dan perpindahan energi listrik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Tanpa energi tidak akan ada gerak, cahaya, atau kehidupan. Sumber energi bisa berasal dari matahari, listrik, bahan bakar, dan makanan. Terdapat 3 perpindahan pada energi panas. Yang pertama adalah perpindahan konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui sentuhan langsung. Benda logam adalah konduktor, yaitu penghantar panas yang baik. Contohnya, sendok logam menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk air yang mendidih. Kemudian yang kedua ada perpindahan konveksi. Melalui aliran, konveksi terjadi ketika panas berpindah bersama dengan gerakan zat. Biasanya terjadi pada cairan dan gas. Yang ketiga ada perpindahan radiasi, yaitu tanpa perantara. Radiasi adalah perpindahan tanpa melalui zat perantara. Proses ini terjadi dengan pancaran energi panas langsung. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Di sekitar kita, contoh perpindahan energi adalah memasak air misalnya. Pasti anak-anak pernah memasak air ya, atau melihat ibu memasak air. Itu terjadi proses konduksi dan konveksi. Yang kedua, pada saat kita menjemur pakaian, itu terjadi proses radiasi. Yang ketiga, saat kita menyetrika baju menggunakan setrika panas, itu terjadi perpindahan panas, yaitu konduksi. Yang terakhir ada udara panas naik di siang hari, itu merupakan perpindahan panas yang disebut dengan konveksi. Manfaat energi bagi kehidupan kita itu sangat banyak. Di antaranya adalah menerangi rumah, kemudian untuk memasak makanan, menggerakkan kendaraan, dan menghangatkan tubuh. Yang kedua ada energi listrik. Apa sih energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang muncul karena adanya aliran muatan listrik melalui penghantar. Kita tidak bisa melihat alirannya, tetapi kita merasakan hasilnya. Contohnya pada saat siang hari, pada saat lampu menyala terang, kemudian kipas berputar dan suara musik yang keluar dari speaker. Benar tidak? Benar ya. Kemudian ada arus listrik. Arus listrik adalah muatan listrik atau elektron dari satu titik ke titik lain. Kemudian arus mengalir dari potensial tinggi positif ke potensial rendah negatif. Arah arus berlawanan dengan arah aliran elektron. Satuan arus itu adalah ampere. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik yang terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bersebelahan. Kemudian rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, jenis-jenis bahan dalam listrik itu ada konduktor.
yaitu mudah menghantarkan listrik, contohnya tembaga, aluminium, dan perak. Kemudian ada isolator. Isolator sulit menghantarkan arus listrik, contohnya karet, kaca, dan kayu. Kemudian ada semikonduktor, menghantarkan listrik dalam kondisi tertentu, contohnya silikon, kemudian germanium. Sumber-sumber energi listrik yang kita rasakan setiap hari itu berasal dari misalnya air ya. Air itu pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian tenaga uap itu berasal dari tenaga listrik pembangkit uap atau PLTU. Kemudian pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Itulah sumber-sumber energi listrik ya. Nah, contoh listrik di dalam kehidupan kita adalah lampu menyala saat dihubungkan ke sumber listrik. Kemudian charger HP bekerja karena ada aliran arus DC dari adaptor ke baterai. Kemudian motor listrik dan pompa air bekerja karena arus AC dari jaringan PLN. Nah, anak-anak, agar energi itu tidak habis, kita harus menghemat energi. Yang pertama, caranya kita mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Yang kedua, mematikan alat elektronik jika sudah selesai digunakan. Jangan dibiarkan menyala terus ya. Yang ketiga, menghemat penggunaan air bersih. Yang keempat, hemat penggunaan baterai. Dan yang kelima, bijaksanalah dalam membeli barang. Nah anak-anak, untuk merancang rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPA, kita harus memperhatikan beberapa komponen, yaitu ada komponen silabus, terdiri dari standar kompetensi atau kompetensi dasar, materi pokok, indikator, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran, komponen RPP itu ada tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan anak-anak tulis di kolom komentar ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.